Kampung Dolanan itu bagaimana ya Pak ya? Kampung Dolanan kita dirikan tahun 2012 sampai hari ini. Alhamdulillah Kampung Dolanan masih tetap ada dan berdiri. Kemudian awalnya Kampung Dolanan ini didirikan atas dasar keprihatinan atas lunturnya warisan budaya, salah satunya adalah permainan tradisional yang ada di daerah kita. Karena permainan tradisional ini sesungguhnya adalah warisan budaya yang sangat penting dalam hal sumbangsih pendidikan karakter bagi generasi pemuda, sehingga perbedaannya adalah anak-anak yang mengalami masa-masa bermain dan anak-anak yang tidak mengalami masa-masa permainan tradisional atau dia dalam era sekarang, era gadget, tentu outputnya akan berbeda. Sehingga keprihatinan kita waktu itu, kita tidak hanya prihatin tapi kita coba wujudkan. Kita dirikanlah namanya Kampung Dolanan. Pada awalnya memang fokus lebih pada edukasi, bagaimana mengenalkan permainan tradisional pada generasi saat ini. Kemudian yang kedua, dari sisi wisata, kita jaraknya sangat dekat dengan Candi Borobudur sebagai pusat pariwisata di Nusantara, di Indonesia. Kita jaraknya hanya 2 km, maka pariwisata Candi Borobudur ini perlu didukung atau perlu desa-desa di sekitarnya untuk menyangga, membuat satu atraksi wisata atau destinasi wisata untuk menyangga pariwisata utama, yaitu Candi Borobudur. Maka itu juga yang mendasari kami dari dua sisi, yaitu dari sisi edukasi dan juga dari sisi pariwisata. Kalau untuk kampung budaya ini sendiri memang dari desa ini sendiri atau memang Bapak yang pencetusnya? Pendiri Kampung Dolanan itu ada 3, saya sebagai pemilik lahan, juga ada kawan-kawan dari Jakarta, satu artis Mbak Rani Jayusman, beliau masih tinggal di Jakarta, ini beliau adalah founder. Kemudian Bapak Endi Aras, ini beliau adalah kolektor gasing tapi beliau sudah almarhum, maka kami meneruskan. Jadi Kampung Dolanan ini inisiatif murni memang dari kami, tidak dari pemerintah, tidak dari desa dan lain sebagainya, tapi memang murni dari kami komunitas. Memang ada kerjasama sama pemerintah sama desa atau enggak? Kalau kerjasama ini ya tetap kita jalin, tapi dalam kaitannya ya kerjasamanya kita saling ya, karena ini sudah menjadi satu atraksi wisata di Desa Bumiharjo, salah satu desa wisata di kawasan Borobudur, sehingga untuk kunjungan di Desa Bumiharjo sendiri memang semuanya diarahkan ke sini gitu. Ya. Kalau untuk dari segi wisatanya di Kampung Dolanan ini ada apa aja ya Pak yang bisa ditawarkan untuk wisata? Kalau di Kampung Dolanan ini kita punya paket-paket kegiatan. Di antaranya adalah untuk pelajar dan untuk umum. Untuk pelajar biasanya kita adalah edukasi permainan tradisional. Edukasi permainan tradisional itu kita mengenal, kami ada galeri di dalam, kemudian belajar mempraktekkan alat-alat permainan tradisional atau permainan tradisional yang memakai alat. Yang ketiga, kita praktek membuat alat permainan tradisional. Jadi kita praktek membuat beberapa dolanan, terutama dari bahan yang mudah dan bahan alam sekitar. Itu 3 kegiatan utama. Kemudian kita masih tambahi lagi dengan kegiatan seni budaya. Kegiatan seni budaya itu biasanya kita sisipkan adalah latihan gamelan, latihan angklung bersama, atau latihan tari, kemudian batik, ya, kemudian wayang. Wayang ini sifatnya lebih kepada pengenalan seni budayanya. Ya, kita segmen untuk pengunjung yang ada di Kampung Dolanan ini adalah
seluruh segmen, mulai dari anak-anak usia prasekolah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, umum sampai lansia. Semuanya ya, semuanya kita terima dengan tangan terbuka, karena bagi anak-anak ini merupakan sebuah pengalaman baru, khususnya untuk anak-anak sekarang, terutama yang tinggal di kota. Bagaimana bermain, berkumpul dengan teman, bermain di desa tanpa alas kaki, ini sesuatu pengalaman tersendiri. Nah, untuk umum atau orang dewasa, beberapa game atau permainan tradisional ini bisa digunakan untuk sebagai pendukung dari tim building. Jadi kita semacam outbound gitu, tapi kemasannya tetap menggunakan permainan tradisional. Nah, untuk lansia ini juga sering juga, misalnya ibu arisan pensiunan dan lain sebagainya berkegiatan di sini. Acaranya apa ya? Mereka sambil berkegiatan, intinya misalnya arisan atau reuni dan lain sebagainya, tapi ada nuansa nostalgia, mengenang kembali permainan masa kecil, sehingga ini memang kampung dolanan ini saya kira bisa dikunjungi oleh semua segmen. Kalau untuk setiap paketnya itu ada mencakup apa saja, kayak fasilitasnya dapat apa aja gitu? Ya, paket itu kita macam-macam, ada bermacam-macam paket pilihan yang kami tawarkan, mulai dari hanya berkegiatan saja sampai nanti ada yang dengan konsumsi, ada juga dengan penginapan. Jadi tergantung nanti untuk customer itu memilih kegiatan yang sesuai yang dia inginkan. Misalnya juga banyak kegiatan yang kami terima dari kota-kota besar itu kayak live in itu. Jadi tinggal di desa, untuk pelajar itu tinggal di desa 1 atau 2 hari, mereka mengikuti kehidupan desa, kemudian juga kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kita gitu. Paketnya nanti kami berikan sih, ada macam-macam. Oh iya. Kalau untuk zaman modern seperti itu kan susah ya Pak untuk mengembangkan tradisional ya. Gimana upaya untuk mengenalkan kampung dolanan ini? Ya, kita yang penting tetap berdiri aja. Kita tidak pernah menyerah meskipun dalam kondisi yang sulit atau pandemi. Yang penting kita tetap berdiri aja. Kebetulan teman-teman yang di sini ada sekitar 20-an anak itu tetap solid. Kita tetap bisa melewati masa ini, dan ini malah setelah pandemi ini malah kita akan gencar lagi, bangkit lagi, semangat lagi untuk membangun lagi, untuk menghidupkan kembali kampung dolanan. Jadi kiat-kiatnya ya memang kita sudah dasari dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dan dengan semangat yang penuh. Selain karena kita punya misi berbagi dari pendidikan itu tadi, misi edukasi, kita juga ada misi ekonomi dan dari wisata. Kami tekankan pada teman-teman yang di sini, memang ayo kita kalau memang bisa hidup dari sini, ya ayo kita tata bareng-bareng, kita kembangkan bareng-bareng. Kalau urusan promosi dan lain sebagainya, saya kira kalau rezeki itu sudah didatangkan, ya kita menganggap tamu-tamu itu yang orang-orang yang sudah digerakkan oleh Gusti Allah untuk datang ke tempat ini, sehingga tamu ini digerakkan. Ya tentu upaya lahirnya kami ada, tapi kalau promosi itu ya kami anggap juga belum terlalu optimal, karena hanya di medsos saja. Kami belum pernah menempuh promosi berbayar juga, tapi orang yang kebanyakan juga mencari di mesin pencarian Google itu, sehingga banyak yang datang kemari. Untuk selama COVID ini gimana sih Pak dampaknya dari COVID untuk kampung dolanan itu sendiri? Selama masa pandemi, kami tentu mengikuti anjuran pemerintah. Kami tidak tutup, tetapi memang tidak ada kunjungan. Aktivitas wisata di Borobudur dan sekitarnya, Magelang Raya, itu semuanya kan memang off. Sehingga ya praktis kami mengikuti keadaan ini. Jadi yang terpenting masa ini sudah mudah-mudahan sudah akan terlewati. Jadi yang selama 2 tahun ini memang kita off, kita berhenti, ya kita gunakan untuk refleksi, untuk benak-benak dan lain sebagainya, untuk mempersiapkan ide-ide segar lagi ketika besok sudah era normal lagi, apa yang akan kita lakukan untuk kampung dolanan. Berarti kalau selama off ini benar-benar tidak ada pendapatan sama sekali, atau ada Tidak ada, inisiatif lain? tidak ada
pendapatan sama sekali, dan ya tidak ada pendapatan sama sekali dan tidak ada kegiatan. Ya. Oke. Baik, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih untuk Bapak Abed. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh, Iya. Bapak.